Pemirsa, pesawat perintis milik Rimbun Air hilang kontak di Gunung Wabu, Papua. Titik koordinat pesawat sudah diketahui dan kini petugas gabungan tengah mengevakuasi korban dan bangkai pesawat. Petugas gabungan dari tim SAR, TNI, Polri, dan pihak maskapai mengerahkan tim untuk mengevakuasi korban pesawat perintis Rimbun Air yang terjatuh di Gunung Wabu, Papua. Koordinatnya sudah diketahui, yaitu di ketinggian 400 meter di Gunung Wabu. Lokasi jatuh pesawat tidak jauh dari Bandara Bilogai, sekitar 5 hingga 6 km arah barat bandara di distrik Homeo. Berdasarkan pengamatan, pemirsa, kondisi pesawat sudah dalam kondisi pecah, hancur, dan terbakar. Pesawat terbang dari Nabire menuju Sugapa, Intan Jaya. Kru pesawat yaitu pilot H.A. Mirza, kopilot Fajar, dan mekanik Iswahyudi. Pesawat hilang kontak pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Tim mengarah ke Ilaga, ke Sugapa, dan di sana membuat posko taktis bagaimana untuk merespon, bagaimana untuk teknis evakuasinya. Kita menggunakan heli yang bisa untuk hovering di daerah yang sudah disampaikan koordinatnya, sudah diketahui. Pemirsa, korban arisan bodong di Solo, Jawa Tengah melapor ke polisi. Mereka menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sebelumnya para korban sempat menggeruduk acara pernikahan terduga pelaku penggelapan uang arisan. Keributan terjadi di lokasi resepsi pernikahan di kawasan Serut, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Emak-emak yang mengaku korban arisan bodong ini membawa karangan bunga dan meminta pertanggungjawaban terduga pelaku yang tengah melangsungkan pernikahan. Tindakan para korban ini pun memicu emosi keluarga besar terduga pelaku. Mau nagih hutangnya dia, arisan itu kan aku membernya dia, aku kan kena dia, ikut arisan dia sama lelang. Kalau lelang itu jumlahnya sekitar 25 jutaan. 25 juta itu harusnya lunas tanggal 30 April. Sudah ada perjanjian, tapi sampai sekarang dia sudah dihubungi sama belum ada uang masuk dari saya, dari dia ke saya. Para korban arisan bodong ini mengaku tertipu oleh pelaku yang bermodus lelang arisan daring dengan jumlah kerugian bervariasi hingga ratusan juta rupiah. Tak kunjung direspon oleh pelaku, mereka pun melaporkan kasus yang dialaminya ke Polresta Surakarta. Nggak ada, Mas. Aku di WA juga enggak. Di WA tak telepon nggak dibales-bales. Nggak ada konfirmasi apa-apa. Katanya kan mau ada pelunasan toh. Tapi sampai sekarang juga nggak ada. Katanya mau jual aset juga nggak ada buktinya sampai sekarang. Makanya saya melaporkan beliau. Mau bikin nikahan. Malah bikin acara nikahan loh, Mas. Gimana toh? Nanti saya akan ketemu sama teman-teman yang udah jadi korbannya Mbak juga. Kan banyak, Mas, nggak cuma aku aja. Banyak ya, soalnya dari luar Jawa juga banyak. Polresta Solo masih menyelidiki kasus ini dan meminta masyarakat untuk bijak berinvestasi. Sedang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan untuk mendalami kasus yang terjadi. Kita juga menghimbau kepada warga masyarakat agar bijak dalam mengakses segala kegiatan yang digitalisasi, ya, pelajari dengan benar, mengerti, pahami, baru kemudian bisa bergabung atau terhubung dengan semua aktivitas kegiatan yang berangkat dari digitalisasi di internet. Pihak berwenang meminta korban lain yang tertipu arisan bodong yang sama untuk segera membuat laporan ke kepolisian. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pedagang antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 di Pasar Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Vaksinasi ini digelar oleh Kodim 0731 Kulon Progo, bekerjasama dengan Polri dan Dinas Kesehatan setempat.
Antusiasme pedagang serta warga untuk mengikuti vaksinasi terlihat dari antrean yang cukup panjang di depan area Pasar Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Meski sempat terjadi penumpukan, warga dengan tertib mengikuti tahapan demi tahapan agar mendapatkan vaksin di tempat ini. Vaksinasi digelar Kodim 0731 bekerjasama dengan Polri serta Dinas Kesehatan menyasar para pedagang dan pembeli di pasar pagi serta warga yang tinggal di sekitar lokasi. Pasar Wates menjadi sasaran vaksinasi lantaran masih banyak warga, khususnya pedagang yang belum mendapatkan vaksin karena sulitnya akses. Vaksin nggak ada rasanya. Nggak sakit gitu? Enggak. Kenapa sih ikut vaksin, Bu? Ya, mengikut pemerintah. Dekat rumah. Dekat rumah. Lebih simpel ya? Ini vaksin yang keberapa? Sebanyak 500 dosis vaksin jenis Sinovac disiapkan pada vaksinasi kali ini. Orang jual beli sudah selesai mungkin sampai jam 12 siang. Namun sampai dengan jam sekarang ini warga sangat antusias, responnya sangat tinggi. Mereka malah datang berbondong-bondong. Vaksinasi mobile yang digelar kali ini bertujuan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti pekerja informal, mulai pedagang, kuli gendong, pengayuh becak, juru parkir hingga masyarakat umum. Diharapkan dengan vaksinasi yang digelar dapat mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi mewajibkan masyarakat untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat memasuki area supermarket. Namun pemirsa, sejumlah pengunjung masih kesulitan untuk memasuki area supermarket di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur karena belum mengetahui peraturan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat untuk memasuki area supermarket. Sepanjang masa pemberlakuan PPKM level 3, pengunjung diwajibkan melakukan proses check-in menggunakan kode QR di aplikasi Peduli Lindungi. Pengunjung dengan usia di bawah 12 tahun belum diperbolehkan untuk memasuki area supermarket. Supermarket hanya boleh menerima 50% pengunjung dari kapasitas maksimum dan jam operasional paling lambat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebijakan pemerintah mengaktifkan sistem Peduli Lindungi di seluruh supermarket dan pasar ternyata belum diterapkan sepenuhnya di Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pedagang dan pembeli menolak kebijakan tersebut karena dianggap menyulitkan warga. Sejumlah pasar di Kota Bandung, Jawa Barat masih beraktivitas seperti biasa. Belum ada penerapan pemasangan aplikasi Peduli Lindungi di pasar-pasar tradisional di Kota Bandung. Sejumlah pasar seperti Gede Bage, Kosambi, dan Pasar Cikutra, warga justru banyak yang abai menerapkan protokol kesehatan. Bahkan sebagian pengunjung dan pedagang banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Untuk memantau penerapan sistem Peduli Lindungi di tempat berbelanja, sudah ada Nadia Valerie di salah satu supermarket di Rawamangun, Jakarta Timur, dan Desi Juliani di Pasar Sederhana Bandung, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu ke Nadia. Selamat siang, Nadia. Bagaimana dengan penggunaan sistem Peduli Lindungi di sana? Apakah sudah cukup efektif? Ya, Wilson dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini, memang tadi masih ada sejumlah kendala dari pengunjung yang akan memasuki area Pasar Swalayan ini dikarenakan mereka kebanyakan belum mengetahui terkait dengan kebijakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat untuk memasuki area Pasar Swalayan. Tadi juga sempat ada beberapa pengunjung yang ditolak untuk memasuki area supermarket dikarenakan tidak membawa telepon genggam yang juga sudah terunduh aplikasi Peduli Lindungi, sehingga mereka diminta untuk kembali ataupun mengambil telepon genggam sebagai syarat untuk memasuki area supermarket. Ada beberapa tahapan di sini, Wilson dan juga pemirsa. Mereka terlebih dahulu harus memiliki smartphone dengan aplikasi Peduli Lindungi yang nantinya ini akan digunakan untuk memindai QR code melalui aplikasi sebagai proses untuk melakukan check-in. Jika para pengunjung ini sudah berhasil check-in, baru mereka dapat diperbolehkan untuk berbelanja dan memasuki area Pasar Swalayan. Dan untuk mengetahui, Wilson, bagaimana untuk tanggapan dari para pengunjung hari ini terkait dengan penggunaan
aplikasi Peduli Lindungi di Pasar Swalayan. Saat ini saya juga akan menanyakan langsung kepada salah satu pengunjung di sini. Ya, selamat siang Pak, dengan siapa Pak? Siang, dengan saya Agus Fahmi. Ya Pak Agus, tadi kan ini masuk ke supermarket harus check-in dengan Peduli Lindungi ya Pak. Tadi untuk proses check-innya seperti apa? Ada kendala Pak? Kebetulan saya yang Peduli Lindungin kan belum muncul, jadi saya bawa kartu vaksin. Itu nggak apa-apa, aman, nggak bisa. Tadi maksudnya untuk kendala belum munculnya itu seperti apa ya Pak? Dia setelah di-download dia tetap belum muncul. Saya udah daftar dan belum muncul juga, nggak tahu itu kenapa. Jadi untuk proses check-in tidak bisa di aplikasi ya Pak? Bapak sudah vaksin sudah 1 atau 2 kali? Baru sekali. Baru sekali. Tadi kebijakan dari supermarket apa saja yang perlu ditunjukkan Pak kalau tidak bisa check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi? Hanya menunjukkan kartu vaksin aja udah boleh bisa masuk gitu. Tapi tetap dengan protokol kesehatan, prokes ya. Oke, kalau tanggapan dari Pak Agus sendiri nih Pak terkait dengan kebijakan Peduli Lindungi sebagai syarat memasuki Pasar Swalayan, gimana sih Pak, setuju atau enggak nih? Ya, saya setuju aja karena emang program dari pemerintah juga ya. Jadi kita wajib menjalankan gitu. Pak Agus, berarti hari ini baru mengetahui ya Pak untuk prosedur check-in itu harus dari Peduli Lindungi atau sudah tahu sebelumnya? Sudah tahu sebelumnya sih. Sebelumnya kita sudah sering lihat di internet juga, sering diberitakan di media sosial, jadi kita udah tahu. Ya Pak Agus, makasih banyak ya Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali ya Pak. Ya, Wilson dan juga pemirsa, itu tadi merupakan tanggapan dari salah satu pengunjung di Pasar Swalayan ini, di mana memang pengunjung tadi mengaku bahwa ada kendala dari proses check-in, yakni untuk QR code yang tidak bisa ditindai dan juga untuk data diri yang tidak dapat muncul begitu melalui barcode yang disediakan di sini. Namun demikian tadi dari pihak Swalayan juga masih memberikan toleransi untuk pengunjung diperbolehkan memasuki area Swalayan dengan syarat menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19, yakni minimal sudah harus 1 kali vaksin. Ada beberapa kebijakan juga di sini. Tadi kami menanyakan bahwa untuk pengunjung yang memang mereka tidak dapat divaksinasi COVID-19 karena kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit komorbid ataupun para penyintas COVID-19, ini mereka juga masih diperbolehkan untuk masuk, hanya saja diharuskan untuk menunjukkan surat keterangan dari dokter untuk mengkonfirmasi terkait dengan kondisi kesehatan tersebut. Dan ini juga Wilson, untuk di sini jam operasional saat ini dibatasi hanya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan untuk anak-anak di bawah 12 tahun belum diperbolehkan untuk masuk. Dan Wilson, kita juga akan memantau bagaimana penerapan, apakah ada kewajiban untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi di pusat perbelanjaan lain seperti di pasar. Sudah ada rekan Desi Juliani di Bandung, Jawa Barat. Silakan dengan laporan Anda, Desi. Nadia Valerie dari Jakarta, terima kasih banyak. Dan berbeda dengan di Jakarta, pemirsa, untuk di Kota Bandung sendiri, pasar-pasar tradisional masih belum menerapkan aplikasi Peduli Lindungi sebagai salah satu syarat untuk masuk ke area pasar tradisional. Nah, apa alasannya? Saya akan ajak Anda berbincang bersama dengan Humas dari Perumda Pasar Juara Kota Bandung. Ada Bapak Iqbal Nur Hakim. Selamat siang Pak Iqbal, apa kabar, sehat? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Pak Iqbal, pertanyaannya adalah ketika daerah lain seperti di Jakarta misalnya sudah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kenapa untuk pasar tradisional di Bandung ini belum menerapkan, Pak Iqbal? Baik, di pasar Perumda kami sendiri, saat ini kita belum menerapkan aplikasi Peduli Lindungi dikarenakan kita sesuai aturan. Karena yang pertama, kami selaku Perumda yang meliputi sebagai pengelola terutama pasar tradisional, saat ini kategori di aplikasi Peduli Lindungi itu hanya di kategori mal. Sementara kami di Perumda Pasar ini belum sampai ke dalam aturan dalam mempergunakan aplikasi tersebut. Tetapi tidak mengkendorkan semangat kami, walaupun kami tidak memakai aplikasi saat ini, aplikasi Peduli Lindungi itu, kami senantiasa memberikan sosialisasi kepada para pedagang dan kepada pembeli agar tetap berada dalam kepatuhan menjalani protokol kesehatan. Nah, ini pemantauannya seperti apa Pak Iqbal? Pemantauan protokol kesehatan yang mengingat kan ini banyak ya, dan pasar tradisional kan akses masuknya juga banyak. Gimana Pak Iqbal? Ya, saat ini kami ada beberapa program di mana di setiap wilayah pasar yang kami kelola itu terdiri dari kepala pasar. Di situ juga kami bersama direksi melakukan sebuah aturan bahwa di setiap kepala pasar ini wajib untuk melaporkan perharinya itu tentang sosialisasi interaksi langsung terhadap protokol kesehatan maupun pedagang ataupun pembeli gitu. Selain itu kami pun dari Perumda menyediakan mobil khusus, ada mobil untuk woro-woro yang di mana kami mengelola 37 pasar di Kota Bandung ini untuk senantiasa juga mobil itu mobile ke setiap pasar
tentang arti mematuhi tetap protokol kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Iqbal atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Jadi memang untuk pasar tradisional di Kota Bandung ini belum menerapkan sistem aplikasi Peduli Lindungi sebagai salah satu syarat untuk pembeli yang masuk ke area pasar. Sejauh ini pihak pengelola pasar hanya menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti menjaga jarak, kemudian juga memakai masker tentu saja, dan tentunya rajin mencuci tangan. Dan untuk kapasitas dari pasar tradisional sendiri masih dibatasi hanya 50% saja dari kapasitas normal. Jam operasional juga hanya dari pukul 4 pagi sampai dengan 9 malam. Wilson. Terima kasih Desi Juliani dan Nadia Valerie atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hampir 4.000 orang positif COVID-19 berkeliaran di tempat umum. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Siang.